Oke, nah lanjut sekarang tentang ngomongin saham. Nah, sekarang membahas tentang infrastruktur pasar saham. Infrastruktur pasar saham itu sistemnya, seluruh sistemnya ada di area sini nih. Ini dikelola oleh 3 lembaga sekaligus, 3 institusi, yaitu BII, KSI, dan KBI. Kalau BII itu yang sistem tradingnya, kemudian KSI sebagai penyimpan dan penyelesaian transaksi investor, KBI itu adalah proses clearingnya, pertemuan antara sekuritas satu dengan sekuritas yang lain untuk melakukan mewakili investor masing-masing menyelesaikan proses transaksi tadi. Jadi nanti serah terima uang ada di clearing ini, di clearing yang diawasi dan dikelola oleh KBI, sedangkan barangnya nanti akan dialihkan, kemudian dicatatkan di KSI, sudah berpindah kepemilikan gitu. Sistemnya, sistem tradingnya, jadi seluruh order dari semua investor akan masuk di sistem komputernya BI, kemudian akan diproses di sana dengan sistem JATS ini, Jakarta Automatic Trading System. Jadi jika ada yang match pesanan dari investor, misalnya investor 1 ingin membeli satu saham harganya 10.000 sebanyak 5 lot begitu, dan investor 2 dia juga mengorder untuk menjual saham X. Nah, jadi investor 1 membeli saham X yang harganya dengan harga 10.000 sebanyak 5 lot, sedangkan investor 2 mengirim order ke JATS itu, ke JATS ini nih, saham X tadi harga 10.000 dan dia menjual sebanyak 1.000 lot, maka akan terjadi match di dalam JATS ini. Jadi investor 1 akan mendapatkan 5 lot dari 1.000 lot yang dijual oleh investor 2. Maka nanti akan terjadi penyelesaian sebanyak 5 lot antara investor 1 dan investor 2 diwakili oleh sekuritas 1, sekuritas 2. Investor 1 mengirim order buy melalui APP online trading yang digunakan di laptopnya atau di HP-nya atau di web browsernya gitu ya, dikirim ke servernya sekuritas 1 untuk diteruskan ke JATS. Yang investor 2 juga begitu, melalui APP online tradingnya sekuritas yang digunakan oleh investor 2 itu ya, ketemu di JATS tadi itu gitu ya. Nanti kalau sudah selesai maka akan terjadi pencatatan, segera dikirim bahwa investor 1 saat itu juga secara real time, jika terjadi match dia akan berkurang uangnya, dananya, karena nanti selesai perdagangan akan segera dibawa oleh sekuritas 1 ke meja KBI, sedangkan di OLT 2 sudah berkurang kepemilikannya karena sudah deal dengan investor 1 sebanyak 5 lot tadi gitu ya. Nah, prosesnya seperti itu, ini ada detailnya. Jadi tapi ini berlangsung secara real time dan banyak sekali setiap detiknya, karena ada banyak sekali saham di pasar saham ini, sekitar 910 saham begitu, dengan jumlah transaksi itu bisa terjadi matchnya saja itu bisa sampai jutaan kejadian, jadi jutaan proses transaksi di sehari itu dengan nilai transaksi ya minimal sekitar 3 triliun lah, 3 triliun 4 triliun gitu ya. Kalau lagi rame ya kadang-kadang 10 triliun 12 triliun per hari. Oke. Ya, jadi seperti itu ceritanya. Jadi sistem komputer di sini memang teruji, harus dipelihara oleh BI dengan sangat ketat gitu ya, sehingga proses trading ini dari semua investor yang terdaftar akan berlangsung dengan baik. BI, OJK dan Bapepam itu mengawasi kerja ini semua. Untuk peraturannya itu bisa dibuat oleh OJK, Bapepam, BI gitu. Nanti beberapa
Jadi peraturan-peraturan itu dalam peraturan BI berarti nanti ditetapkan oleh BI. OJK juga mengetahui seluruh izin tentang kegiatan yang menyangkut pendanaan harus ada izin dari OJK. Maka sekuritas satu harus dapat izin dari OJK ini. Jadi sekuritas ini mendapatkan izin dari OJK. Gitu ya. Ceritanya begitu, karena dia harus mewakili investor dalam penyelesaian proses transaksi. Jadi harus selalu kita harus terdaftar di satu sekuritas tertentu. Kita bisa memiliki lebih dari satu akun di satu sekuritas. Kita juga bisa memiliki banyak akun dengan banyak sekuritas gitu ya. Jadi di sekuritas 1 saya bisa punya 5 akun, di sekuritas 2 saya bisa punya 7 akun, total 12 akun itu bisa gitu ya. Ya, jadi individu atau institusi tadi memang harus punya SID. Ini identifiernya ya kayak nomor KTP lah, nomor KTP untuk investor. RDI adalah rekening dana investor. Ini biasanya dikelola oleh sekuritas, gitu ya. Sedangkan kita kalau mau menambahkan dana investasi, kita akan transfer dari rekening bank yang kita daftarkan tadi, melakukan transfer dari sana masuk ke RDI kita di sekuritas tadi itu. Gitu, tapi semua catatan tentang si kepemilikan barang kita itu akan tercatat di KCI. Oke, sekuritas juga mencatatnya. Jadi kita juga mencatatnya. Jadi ini tercatat di banyak tempat gitu ya. Jadi relatif aman dan nggak akan saling nggak akan ada yang tahu-tahu hilang gitu, nggak ada. Biasanya semua hitungan, misalnya kita dapat apa, dividen atau apa, atau saham bonus, itu akan dihitung di KCI, kemudian dikirimkan ke masing-masing SID tadi. Gitu ceritanya. Nah sekarang untuk karena kita butuh mendaftar itu hanya bisa dilakukan ke sekuritas, maka kita perlu memilih sekuritas. Nah, untuk kita yang investor individu dengan modal kecil, itu syarat sekuritasnya sederhana saja. Yang penting sekuritas itu menyediakan aplikasi online trading dengan berbagai platform. Yang diutamakan sebenarnya desktop. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa, web dengan mobile juga nggak apa-apa. Seperti Ajaib hanya ada web dengan mobile untuk saat ini. Kemudian yang kedua, V-Buy dan V-Sell. Setiap kali kita melakukan transaksi, entah itu beli, buy, itu jika match nanti kita akan dikenai biaya jasa transaksi itu yang dapat bagian adalah si sekuritas dan si BEI, termasuk KCI dan KPI gitu ya. Itu semua dapat bagian. Besarannya biasanya tidak banyak. Umumnya itu untuk V-Buy itu kisarannya ya sekitar 0,17%. Sedangkan untuk V-Sell ini sudah termasuk pajak pemerintah kalau khusus untuk sell ya, itu 0,27%. Jadi kecil ini, gitu ya. Jadi di dalam V-Sell ini sudah ada termasuk pajak ke pemerintah, gitu, bayar pajak ke pemerintah, gitu ya. Minimum dana awal di RDI tidak memberatkan. Jadi beberapa sekuritas itu memang mereka nasabahnya adalah nasabah yang dengan modal besar. Jadi untuk kita investor individu biasanya carilah yang dia tidak membatasi minimum dana awal di RDI. Kemudian tidak ada batas minimal transaksi harian. Artinya dia bisa lebih bebas gitu ya. Nah, ada beberapa sekuritas yang memang untuk trader-trader yang sudah berpengalaman dengan modal yang besar begitu, maka dia membatasi jumlah minimum dana awal dan minimal transaksi hariannya. Nah kita jauhi yang seperti itu karena kita modalnya hanya kecil dan ini bukan jadi mata pencarian. Sistem jaringan dan sistem aplikasi dari si sekuritas tidak sering down atau hang dan juga tidak lambat, karena itu menentukan pencatatan kita di charts untuk segera pencatatan kita di sistem komputernya BI untuk segera bisa diproses apakah ada yang match atau enggak gitu ya. Kalau terlalu lambat atau sering down nanti kita selalu ketinggalan ordernya, nggak dapat barangnya atau nggak sempat
nggak terjual, nggak segera terjual barang yang kita jual gitu ya. Nah, ini sekuritas yang kerap digunakan oleh investor individu itu antara lain ini Mirai Aset, ini umum ya kan. Mungkin sekarang syaratnya sudah mulai agak agak banyak gitu ya. Indo Premier ini juga banyak ini yang memakai. Syaratnya juga mudah sekali. Stockbit juga cukup mudah. Ajaib ini juga sangat mudah, termasuk registrasinya juga mudah ini. Untuk Philip Sekuritas ini ya biasa saja, BNI Sekuritas juga biasa saja gitu ya. Mandiri Sekuritas ini kayaknya sekarang juga sudah mulai ada beberapa syarat tambahan sih gitu ya. Ya paling umum biasanya Indo Premier, terus Ajaib, terus BNI Sekuritas, terus Stockbit. Ada beberapa lagi yang lainnya yang saya nggak terlalu ingat kodenya gitu ya. Jadi kalau sudah kita mendaftar ke sana, nanti sudah diurus oleh sekuritasnya, kita sudah dapat SID, RDI, kita sudah dapat username, dapat password untuk login ke aplikasi, kita sudah install aplikasi, nanti terus kita sudah dapat RDI-nya, kita sudah mendaftarkan rekening bank yang digunakan untuk mentransfer masuk dan keluar dari masuk ke RDI dan keluar dari RDI kembali ke rekening tabungan kita gitu. Nah, itu kemudian sudah diaktifasi oleh sekuritas, maka kita bisa melakukan perdagangan di pasar saham gitu ya. Ceritanya begitu. Nah, nanti setelah ini kita bahas tentang bagaimana mekanisme perdagangannya, bagaimana sih si harga itu bisa naik dan turun itu. Kan konsepnya supply demand itu akan tampak di sana dengan secara nyata gitu ya. Tapi masalah yang ada di sisi supply-nya siapa, di sisi demand-nya siapa, itu kita nggak tahu. Taunya ada orangnya gitu, ada entitasnya lah gitu ya. Oke, sampai sini aja dulu ya. See you.